Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana. Di sini saya akan menjelaskan statistik parametrik dengan uji beda. Jadi uji beda ini adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel dan sampel yang diteliti. Jadi yang pertama itu namanya one sample t-test. Aku akan buka Excel-nya. Jadi one sample t-test ini tuh kita menggunakan kasusnya itu jadi seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Jadi dalam kasus ini peneliti akan mengambil secara acak, lalu datanya ada 10 mahasiswa, nilai acuannya itu 55 kg. Jadi yang pertama kita langsung aja analyze, compare means, one sample t-test. Terus masukin tes variabelnya, tes value-nya itu nilai acuannya kan 55 kg, kita masukin, klik OK. Nah, muncul seperti ini. Jadi interpretasi berdasarkan tabel output one sample statistik diperoleh hasil dengan rincian nilai statistik deskriptif. Jadi berat badan dengan 10 mahasiswa, rata-ratanya 59, standar deviasinya 7,3786, standar error rata-ratanya 2,333. Dan untuk hasil output one sample test, berat badan T hitungnya 1,714, degree of freedom-nya 9, sigtutelnya 0,121, perbedaan rata-ratanya itu 4, 95% confidence interval of the difference lower-nya itu minus 1,278, upper-nya 9,278. Jadi karena nilai acuannya 55 kg, kita mempunyai hipotesis di uji one sampel ini jika HO nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan 55 kg. HA nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2009 tidak sama dengan nilai 55 kg. Jadi jika nilai sigtutelnya ini lebih dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya jika nilai sigtutelnya lebih dari 0,05 maka HO diterima, H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kan sigtutelnya di sini 0,121. Nah, 0,121 itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi rata-rata berat badan mahasiswanya ini sama dengan 55 kg. Tapi kenapa rata-rata di sini tercatatnya 59? Dan kenapa masih diterima? Itu karena 59 ke 55 itu jaraknya tidak terlalu jauh, jadi masih bisa diterima. Nah, itu karena yang menggunakan hipotesis. Ada juga yang menggunakan T hitung dan T tabel.
Jadi rumusnya itu T tabel alfa bagi 2 sama dengan degree of freedom. Jadi aku udah punya tabel T tabelnya. Kita cek hasil outputnya. Hasil outputnya kan degree of freedom-nya 9. T hitungnya 1,714. Jadi di degree of freedom-nya ini kita cari yang 9. Terus T hitungnya 1,714. Oh maaf, karena rumusnya kan alfa dibagi 2, jadi alfanya itu 0,05. Kenapa 0,05? Karena default dari SPSS-nya itu 0,05. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Jadi degree of freedom-nya 9, terus dicari 0,025. Jadi nilainya 2,26216. Ya, itu udah aku catat. Jadi kalau nilai T tabelnya itu lebih besar daripada T hitung. T tabelnya kan 2,26216, T hitungnya 1,714. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC itu sama dengan 55 kg. Nah, yang kedua kita lanjut ke two sample t-test. Sample t-test ini, tunggu aku buka. Kita lanjut kedua, aku buka filenya. Sample t-test independent. Open. Oke. Nah, ini ada kelompok tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Tuh sampel t-test ini aku jelasin dulu, digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel itu sama atau tidak. Jadi dibandingin sampel yang tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel itu sama atau tidak. Dua data ini sebagai perbandingan. Untuk pedoman pengambilan keputusannya juga sama. H0 nilai rata-rata. H0 kedua. Di sini kasusnya seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar mata kuliah. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 di FEB Universitas Yarsi. Jadi ada kelas A kelompok 1, kelas B kelompok 2. Kelas A atau kelompok 1 itu tidak menggunakan Excel. Yang ini, yang menggunakan Excel ini kelas B kelompok 2. Jadi ini sebelumnya kelompoknya aku ubah dulu jadi transform record into some variables. Kita masukin ini kelompok ya, karena kita akan mengubah yang kelompok. Old new value di sini tidak menggunakan Excel, value-nya 1. Add menggunakan Excel, value-nya 2. Continue. Oke. Nah, ini udah ganti. Nah, jangan lupa kelompok stringnya ini type-nya kan tadi udah kita ganti jadi numeric.
Oke, value-nya ditambahin. Value 1 tidak menggunakan Excel, 2 menggunakan Excel. Oke. Lalu setelah itu kita langsung ke analyze. Terus compare means yang independent sample. Untuk tes variabel kita masukin nilai, grouping value-nya kita masukin kelompok, define groups. Grup 1 itu 1, kelompok 1, grup 2 itu kelompok 2. Continue. Oke. Nah, ini yang hasil output-nya. Jadi karena pedomannya itu kita pakai yang equals variation assume. Jadi pertama kita baca dulu yang grup statistik ini. Kita punya kelompok tidak menggunakan Excel, ada 15 yang tidak menggunakan Excel, 15 orang yang menggunakan Excel. Rata-ratanya yang tidak menggunakan Excel 82,267, rata-rata menggunakan Excel 88,600, standar deviasinya tidak menggunakan Excel 7,6576, menggunakan Excel 6,6633, standar error mean tidak menggunakan Excel 1,9772, menggunakan Excel 1,7205. Lalu kita menggunakan pedoman yang equal variance assume ini. F 0,310 ini signifikan 0,582, T tabelnya, T hitungnya maaf minus 2,416, degree of freedom-nya 28, sigtotalnya 0,022, mean difference-nya minus 6,333, standard error difference-nya 2,6209, 95% confidence interval of the difference, lower itu minus 11,7020, yang upper minus 0,9646. Ya, jadi pedoman pengambilan keputusannya sama. Kalau H0 itu kedua kelompok rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok kelas A dan kelompok kelas B, atau kelompok 1 atau kelompok 2. Untuk yang HA berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di sini kita lihat nilai signifikannya itu 0,582. Nilai 0,582 itu lebih dari 0,05. Jadi menunjukkan 0,582 menunjukkan variasi yang sama atau homogen. Jadi yang kita lihat itu sigtotal. Sigtotalnya yang ini. 0,022 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. 0,02 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti kalau lebih kecil H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok 1 dan kelompok 2 jika dilihat dari sigtotal. Jika dilihat dari T tabel dan T hitung, T hitungnya minus 2,416 dengan degree of freedom-nya 28.
F itu 0,310. Jadi kita cari 28 0,025 karena 0,05 dibagi 2 itu rumusnya ya, jangan lupa nilainya segini, 2,04841 itu nilai T-table. Jadi nilai T-tabelnya kan 2,048 itu lebih kecil dari T hitung. Jadi yang minus ini diabaikan. Jadi hasilnya juga sama, keputusan H0 ditolak dan HA diterima. Itu berarti menunjukkan ada perbedaan antara kelompok A yang tidak menggunakan Excel dengan menggunakan Excel, kelompok B atau kelompok 1 dan kelompok 2. Nilai dari perbedaan rata-rata mean difference ini minus 6,33 itu hasil dari 82,267 dikurang 88,600. Dari rata-rata aja sudah terlihat kalau ini berarti terjadi perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya aku membahas paired t-test. Ini hasilnya kan udah ya, kita akan ke selanjutnya. Aku udah punya Excel-nya, open. Paired t-test ya. Aku jelasin dulu. Kasusnya, jadi ada sebuah farmasi melakukan penelitian obat nih untuk penurunan berat badan. Jadi ada sukarelawan dari Universitas CRC. Nah, sebuah penelitian ini mengambil sampel berat badan yang sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Pedoman pengambilan keputusannya sama, H0 tidak ada perbedaan rata-rata, HA ada perbedaan rata-rata. Untuk si totalnya kurang dari 0,5, H0 ditolak, HA diterima. Sebaliknya, si total lebih dari 0,05, H0 diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih dari T-tabel, H0 ditolak, HA diterima. Atau sebaliknya, T hitung kurang dari T-tabel, H0 diterima dan HA ditolak. Rumusnya alfa dibagi 2 akan menganalisis. Ini sudah ada berat sebelum diberi obat dan berat sesudah diberi obat. Jadi sebelum diberi obat dia 58 kg, sesudah diberi obat 55 kg. Dan seterusnya, kita klik analyze, compare means, ke paired sample t-test. Ini variabel 1 diisi berat sebelum di variabel 1. Oh iya. Variabel 2 berat sesudah. Lalu klik OK. Muncul seperti ini. Ini hasil dari paired sample statistik. Berat sebelum diberi obat rata-rata 66,813 dari 16, standar deviasinya 6,6555, standar error minnya 1,6639. Berat sesudah diberi obat 61,938, 16 orang, standar deviasinya 6,4028, standar error minnya 1,6007. Ini hasil output pair samples correlations.
Berat sebelum dan sesudah ada 16 orang, korelasinya 0,899, signifikannya 0,0000 ya. Ini hasil paired sample testnya, outputnya. Berat sebelum diberi obat rata-rata 4,8750, standar deviasinya 2,9411, standar error minnya 0,7353. 95% confidence interval of the difference, lower 3,378, upper 6,4422. T hitungnya 6,630, degree of freedom-nya 15, seek to tell-nya 0,000. Nah, seek to tell-nya kan udah tahu nih 0,000 itu kurang dari 0,05. Jadi tadi pedoman hipotesisnya, pengambilan hipotesisnya, jika seek to tell kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. H0 itu ditolak, tidak ada perbedaan rata-rata, itu ditolak. HA diterima, ada perbedaan rata-rata. Berarti ada perbedaan rata-rata antara berat sebelum diberi obat dengan berat sesudah diberi obat. Untuk pengambilan T-table dan T-hitungnya sama. Ini degree of freedom-nya kan 15. Kita cari 15. Degree of freedom 15. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Hasilnya 2,13145. Nah, itu mana 2131. Kita dulu ya. 2,13145. 2,131. Hitungnya 6,630. Tabel kurang dari tabelnya kan 2,13145 kurang dari T-hitungnya ini lebih besar dari T-tabel. T-hitungnya lebih besar, jadi H0 ditolak dan HA diterima. Ya, hasilnya berarti pembuktian antara menggunakan hipotesis seek to tell dan perbandingan dengan T-hitung dan T-tabel itu sama keputusannya. Jadi keputusannya terdapat hubungan antara berat badan sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Seperti itu. Untuk kasus ini aku bisa jelasnya segitu. Maaf jika aku cepat-cepat karena waktu untuk videonya terbatas. Nanti hasil outputnya ini bisa aku ekspor to Word. Export, aku browse, aku simpan di dataku. Jadi ini sudah aku ekspor ke Word. Sekian dari hasil penjelasan aku. Maaf kalau cepat-cepat dan terburu-buru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.